Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada, salam tani. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Namun perlu saya ingatkan, kiranya dalam menonton dan menyimak video-video saya, hendaknya dilakukan secara utuh dan tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah dalam penafsiran. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, serta tanda lonceng agar sahabat dan rekan tani bisa selalu menyimak dan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya yang insya Allah bisa memberikan manfaat peningkatan wawasan dan pemahaman dalam hal teknis berbudidaya tanaman. Buat sahabat dan rekan tani sekalian, ini saya di kebun karet rakyat, tepatnya di Desa Braja Kencana, di lahan Bapak Agus Mulyono. Kebetulan banyak teman-teman yang minta panduan tentang tanaman karet, khususnya bagaimana cara kita untuk bisa membuat latex kita lebih banyak setelah disadap. Nanti akan kita lanjutkan dengan cara kita menghemat penggunaan pupuk tabur. Nanti sudah disiapkan sama Mas Erwan. Tapi yang pertama, tahap pertama kita bagaimana agar latex atau getah atau karet yang keluar dari pembuluh latex itu bisa lebih banyak dari biasanya dengan menggunakan pola panduan dari SAS. Untuk tahap pertama kita mencampurkan formulasinya. Kita gunakan di sini Dopstar Green. Nanti dosisnya itu adalah 25 cc per liter. Kemudian kita tambahkan Salmar andalan, dosisnya 10 cc per liter. Tujuan penggunaan Dopstar karena mengandung nitrat dan nitrogen tinggi yang diharapkan nanti akan memperlambat proses penggumpalan atau pengentalan daripada latex, sehingga yang seharusnya misalnya aliran latex itu berjalan selama 2 jam, kita bisa memperlambat jadi 3 atau 4 jam. Lalu kita campurkan Salmar, diharapkan nanti akan membantu dalam proses percepatan pemulihan kulit bekas bidang sadapan. Dengan kata lain, bila kita menggunakan kedua produk ini, baik Dopstar Green maupun Salmar, selain untuk bisa memacu dan memperbanyak keluarnya getah latex, juga diharapkan nanti akan mempercepat proses pemulihan kulit bidang sadap. Nah, ini kebetulan tadi sudah kita takar karena kita butuh sedikit sebagai demonstrasi. Lalu kita tutup. Nanti akan saya peragakan sendiri. Dan setelah penyadapan nanti kita akan cerotkan ini ya ke jalur penyadapan agar getah latex tidak mudah menggumpal, sehingga aliran latex bisa bertahan lebih lama tanpa memaksa tanaman. Buat sahabat dan rekan tani ya, dari dulu orang tua saya itu sangat mengharamkan menggunakan JPT sekelas Etepon, mohon maaf. Karena apabila kita terlalu sering menggunakan perangsang sekelas Etepon, saya tidak menyebutkan merek dagangnya tapi bahan aktif Etepon, itu akan merangsang percepatan penyakit BB. Cuman kalau di sini orang bilang apa tadi? Mati getah. Penyakit mati getah. Nah, penyakit BB atau mati getah ini lebih diakibatkan karena proses pemaksaan dari pembuluh latex untuk mengeluarkan getah, sehingga tanaman karet akan beradaptasi untuk mengurangi resiko mengalirnya getah secara terus-menerus, yang pada akhirnya menyembunyikan pembuluh latex itu lebih ke dalam, sehingga pada waktu kita sadap latexnya tidak keluar. Nah, itulah namanya mati getah kalau orang sini bilang, tapi kalau di kampung saya namanya BB. Nah, itu kulitnya itu seolah-olah disadap apapun, bahkan dibacok juga nggak keluar getahnya. Itu artinya pembuluh latexnya akan berubah, beradaptasi agar tidak mengeluarkan latex terus-menerus karena merasa dipaksa. Maka itu, agar itu tidak terjadi, kita hanya bisa menggunakan dengan pola-pola yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan menggunakan Dopstar dan dengan menggunakan Salmar.
Namun untuk memperbanyak latex yang keluar kita lebih cenderung ke drop startnya. Dosis sudah saya sebutkan tadi di depan. Karena sifat daripada latex itu akan sulit membeku apabila diberikan perlakuan nitrogen. Maka pada pola pemupukan tanaman karet itu lebih cenderung dengan penggunaan pupuk nitrogen seperti urea dan ZA. Namun nanti kita akan buat tutorialnya bagaimana cara menghemat pupuk tabur. Dan saya rasa dengan kondisi lahan seperti ini yang semak rumput-rumputan, insya Allah dengan pola itu kita tanpa melakukan pemupukan pun tanaman karet kita masih bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta menghasilkan getah yang lebih lumayan. Akan saya peragakan cara menyadap dan memberikan larutan yang seperti saya katakan tadi agar nanti getah lateksnya itu bisa lebih lama mengalir. Ini kebetulan di tanaman karet yang usianya ini sekitar berapa tahun? 10 tahun. Nanti teman-teman bisa lihat ya, kalau bidang sadap biasanya kalau untuk tanaman karet perkebunan itu paling 1 tahun hanya sekitar 20 sampai 25 cm menghabiskan kulit. Tapi kalau tanaman getah rakyat seperti ini itu biasanya lebih 1 jengkal itu. Jadi kalau ini karet rakyat itu biasanya kalau sejengkal ini berarti sudah 1 tahun. Begini sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baru tambah ini 5 tahun, 6 tahun. Berarti sekitar 5 tahun ini proses penyadapannya ya kan. Maka wajar kalau umurnya antara 10 sampai 11 tahun. Terus ini masalah penyadapan. Ini kan sering terjadi kalau di lahan karet rakyat ini, nyadapnya itu penake dhewe gitu. Mau enaknya sendiri ini kan. Kalau saya pribadi dulu dididik sama orang tua ataupun di perkebunan ataupun bahkan di perkuliahan, itu harusnya ini ya. Ini sudah kita batasi ini. Nah, ini sebagai garis supaya nggak melenceng ke sana kemari. Tujuannya supaya pemulihan kulit itu merata. Jadi kulit balikan nanti setelah ini habis baru kemari lagi, itu rata sehingga tidak meloncok ke sana kemari. Ini kan seharusnya kalau kita menyadap ya dari sini kemari, yang paling kita harapkan sebetulnya aliran lateks dari sini, Pak. Cuman sayangnya ini hanya ditarik. Nggih. Ini seharusnya tarik dulu baru disodok. Ini saya contohkan. Terus di sini. Ini biasanya ini karena pendek ya. Ini juga digaris. Supaya pada waktu narik blok gitu dia nanti di sini akan dalam sehingga akan mendapatkan aliran lateks yang juga banyak dan lebih lama. Ini pas ini, Pak. Jadi kalau ini saya bilang ini untuk walang. Biasanya pisau sadap yang sudah lama dipakai ini akan habis, ini habis, tinggallah gigi 1 di sini. Ini kalau sudah muncul seperti ini sebetulnya ini harus narik dan harus nyodok. Karena kalau dia nyodok nanti dia dalam, otomatis nanti aliran lateksnya itu lebih banyak. Kan gitu. Kalau saya dulu mereknya Puma ini. Cuman kalau Puma itu besinya bagus, kemudian aliran lateksnya itu karena mengandung magnet ini pisau merek Puma itu, sehingga lateksnya itu mengalirnya lebih banyak dibandingkan pisau-pisau biasa yang merek lain. Tapi dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Hanya saja kalau yang merek Puma itu karena ada magnet, kemudian ngeban atau memaksa tanaman untuk mengalirkan lateks, ini akan rawan di sini muncul jamur bidang sadap. Ini kan kalau apanya harusnya kan begini ya kan? Baru ini disodok, Pak. Nah, dari sodokan ini nanti kan dia akan muncul getah lebih banyak dan mengalirnya lebih lama. Nah, di sini ditarik. Begitu toh? Ini kan tidak ada sodokannya, harusnya kan ada. Ini mumpung harga getah lagi apa ya, lumayan ya. Berapa? 8.000 ya? Ya, ember ya. Nah, setelah kita sadap, ini tinggal dicerotin aja begini. Terus ini Insya Allah dengan kondisi seperti ini nanti aliran lateksnya itu lebih lama.
Nah, artinya tanaman karet juga mempunyai enzim atau perangsang yang bisa mempercepat proses pengentalan lateks. Mengapa dia punya itu? Untuk melindungi dirinya supaya lateksnya nggak banyak keluar. Nanti Bapak besok asal nggak hujan ya, syukur-syukur hujan, jadi kan pikirnya banyak ya kan, nggak taunya air hujan ya kan. Masuk kali. Jadi besok kalau hujan Pak Mas Erwan divideokan, jadi wah ini loh hasilnya 1 ember, nggak taunya air hujan itu Bapak. Nanti malam saya kesini Om. Tapi insya Allah dengan pola seperti ini aliran lateksnya akan menjadi lebih baik ya, insya Allah ya, karena Amin. saya paham benar dengan lateks atau tanaman karet, karena memang dari kecil bahkan kelas 2 SD saya sudah menjual okulasi karet. Insya Allah dengan apa yang saya pandukan, saya sarankan, ya mudah-mudahan hasil dari lapangan sehingga nanti teman-teman bisa menikmati hasilnya dengan lebih baik. Jadi demikian, kita lanjut dengan teknis penghematan pupuk pada tanaman karet. Kalau tanaman karet kebun nggak usah lah, sudah modalnya sudah kuat kan gitu. Ya. Kalau untuk tanaman karet raya kan perlu. Karena kalau tanaman karet itu nggak pernah dipupuk sama sekali, barang urea 1 kali setahun, itu resiko untuk menjadi penyakit mati getah atau BB itu akan semakin besar karena asupan nitrogennya kurang, sehingga itu nanti akan merangsang percepatan penyakit BB atau mati getah. Yuk coba kita ngeracik apa Mas? Pupuk semprot. Nah, biyen talangnya aku nggak dhewe iki. Nggo gunting.